Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Anggi Prastiawan. Saya dari mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 23081060067 dari kelas TL4B. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara menganalisis data yang nantinya akan dianalisis di program SPSS. Nah, di sini terdapat 3 soal yang dimana masing-masing soal nanti akan dianalisis di SPSS-nya. Kita langsung ke soal yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam sentimeter yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing adalah sebagai berikut. Di sini sudah tertera di data tabel yaitu ada 60 jumlah data yang dimana dari per masing-masing sampel itu terdapat 20 data. Di sini pupuk kandang itu 20 data, pupuk kompos 20 data, dan pupuk kascingnya juga 20 data. Jadi totalnya di sini 60 data. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Nah, dikarenakan di sini terdapat 3 rata-rata atau lebih, maka di sini menggunakan uji ANOVA untuk menyelesaikannya. Nah, di sini supaya bisa memudahkan dalam pengerjaannya, kita salin terlebih dahulu data tabel ini ke Excel. Oke, kita buka Excel. Nah, di sini saya tadi sudah memindahkan data tabelnya di sini. Sudah saya salin ke sini. Nah, di sini ini ada pupuk dan juga tinggi. Nah, pupuk di sini itu sebagai kode dari per masing-masing sampel. Yaitu kode 1 untuk kategori sampel pupuk kandang, kode 2 untuk kategori sampel pupuk kompos, dan kode 3 untuk kategori sampel pupuk kascing. Untuk tingginya di sini yaitu tinggi dari tanaman tomatnya. Oke, kemudian langsung kita salin. Kita salin semua. Nah, jika sudah, kita ke SPSS-nya. Nah, di sini kita klik variable view. Nah, di sini saya akan menuliskan variabel X dan juga variabel Y. Nah, kemudian di sini untuk desimalnya kita nolkan saja. Nah, untuk labelnya di sini saya menuliskan pupuk dan juga tinggi. Terus kemudian values-nya di sini dikarenakan tadi di soal ada 3 kategori sampel, maka dari itu untuk ketiga kategori sampelnya kita masukkan ke sini. Sini kita tuliskan kode 1 untuk pupuk kandang. Kemudian kita add kode 2 untuk kategori sampel pupuk kompos. Terus kita add kode 3 untuk kategori sampel pupuk kascing. Terus kita add. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, sudah, kita kembali ke data view. Nah, di data view ini kita pindahkan yang sudah disalin di Excel tadi. Ini kita pindahkan ke data view di sini. Nah, kita paste. Nah, sudah dipindahkan. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menguji normalitas. Nah, caranya yaitu kita klik analis, kemudian kita klik deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Nah, di sini terdapat 2
dua variabel, yaitu pupuk kita masukkan ke factor list dan untuk tinggi kita masukkan ke dependent list. Oke, setelah itu klik plot. Nah, di sini normality plot with test kita checklist. Jika sudah, klik continue, klik OK. Nah, di sini sudah keluar output dari uji normalitas. Nah, output dari uji normalitas sendiri di sini itu terdapat dua jenisnya, yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Di sini saya akan menjelaskan Kolmogorovnya saja. Nah, untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak, itu bisa dilihat di bagian SIG. Nah, ini. Nah, jika di data SIG ini itu berdistribusi normal, itu ketika SIG-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, jika SIG-nya ini berdistribusi tidak normal, maka SIG-nya ini lebih kecil dari 0,05. Kita bisa lihat di sini dari per masing-masing sampel terdapat hasil di SIG-nya ini, yaitu untuk kategori sampel pupuk kandang di sini hasilnya yaitu 0,113, dan untuk kategori pupuk kompos di sini itu 0,2, dan untuk kategori sampel pupuk cacing di sini itu 0,2. Nah, jadi di sini itu dari ketiga kategori sampel di sini itu termasuknya itu berdistribusi normal. Oke, kita lanjut. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menguji ANOVA. Caranya yaitu kita di sini klik analis, kemudian kita klik comparements. Setelah itu klik yang on way ANOVA. Nah, di sini ada pupuk dan juga tinggi. Untuk pupuknya kita masukkan ke faktor, untuk tingginya kita masukkan ke dependent list. Jika sudah, klik saja OK. Nah, di sini sudah keluar output dari uji ANOVA-nya. Nah, untuk hasil dari F di sini yaitu 2,748. Nah, seperti yang sudah dikerjakan secara manual ini, di sini F-nya itu hasilnya 2,748. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan ya. Nah, jika F-nya itu lebih kecil dari F alpha, maka H0-nya diterima. Nah, apabila jika F-nya itu lebih besar dari F alpha, maka H0-nya ditolak. Nah, di sini untuk F alpha-nya itu sebelumnya belum diketahui. Nah, di sini ini sudah diketahui ya. Nah, untuk F alpha-nya di sini yaitu 2,57, yang di tabel F-nya itu hasilnya 3,16. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan lagi F di sini hasilnya itu 2,748, yang dimana F-nya itu lebih kecil dari F alpha. Jadi di sini bisa disimpulkan yaitu diterima ya. Nah, di mana pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk cacing itu mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Oke, kemudian kita lanjut yang soal nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk cacing saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Nah, jadi di sini untuk soal nomor 2 itu yang diminta hanya keefektifan pupuk kandang dan pupuk cacingnya saja. Nah, jadi yang dianalisis yaitu pupuk kandang dan pupuk cacingnya saja. Jadi di sini tidak memakai uji ANOVA, tetapi memakai uji dua pihak, yang dimana nantinya menggunakan independent sample test. Oke, kita langsung ke pengerjaan SPSS-nya. Kita buka Excel terlebih dahulu.
Nah, di sini saya sudah menyalin dari data untuk soal nomor 2. Nah, di sini kita langsung copy. Nah, kemudian kita masuk ke SPSS. Nah, di sini seperti tadi kita ke variabel view terlebih dahulu. Nah, di sini ditulis sama variabel X dan juga variabel Y. Nah, untuk desimalnya tetap di 0. Untuk labelnya tetap pupuk dan juga tinggi. Nah, untuk valuesnya karena tadi yang diminta hanya 2 kategori sampel saja, yaitu pupuk kandang dan pupuk casting, maka di sini kita tuliskan 2 saja. Kode 1 untuk pupuk kandang, terus kemudian kita add kode 2 untuk pupuk casting. Add. Nah, kemudian klik OK. Nah, sudah. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, di sini kita pindahkan yang sudah disalin tadi. Nah, sudah dipindahkan. Nah, kemudian kita langsung ke analis. Nah, di sini kita klik yang compartments, kemudian kita ini pilih yang independent sample test. Nah, di sini pupuknya kita masukkan ke grouping variable. Untuk tingginya kita masukkan ke test variable. Nah, di sini untuk grouping variable kita ubah. Nah, di sini kita tuliskan kode 1 dan kode 2 saja. Dikarenakan tadi yang diminta hanya 2 variabel saja atau 2 sampel saja. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk output dari independennya sudah keluar. Nah, di sini terdapat 2 output, yaitu grup statistik dan juga independent sample test. Nah, di sini grup statistik itu untuk pupuk kandangnya itu di sini jumlah seluruhannya itu 20, sama-sama 20. Dan untuk mainnya di sini hasilnya itu 48,80. Dan untuk STD deviationnya di sini 5,578. Untuk STD error minnya di sini yaitu 1,247. Nah, untuk pupuk casting sendiri di sini mainnya itu 46,05. Untuk STD deviationnya di sini 3,284. Untuk STD mainnya di sini yaitu 0,734. Nah, untuk yang independent sample test, nah di sini untuk nilai sig yang bagian variance, nah ini itu hasilnya dari uji parametrik untuk independent sample test, yang dimana dari hasil ini diperoleh nilai sig nih yaitu 0,001. Nah, kemudian diambil yang sig 2 tailet. Nah, ya. Di sini hasilnya itu 0,065 dan 0,067. Nah, di sini bisa diartikan ya. Di sini itu hasilnya itu lebih besar dari 0,005. Nah, untuk sebelum itu harus tahu dulu ya dasar keputusan uji sampel tesnya. Nah, jadi jika di sini nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pupuk kandang dan juga pupuk casting. Nah, jika nilai sig-nya itu yang sig 2 tailetnya ini lebih dari 0,05, maka mempunyai keefektifan antara pupuk kandang dan juga pupuk casting. Jadi bisa disimpulkan di sini tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata pupuk kandang dan juga pupuk casting.
Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Di sini terdapat dua kategori sampel, yaitu motivasi kerja dan kepuasan kerja, yang dimana dari masing-masing kategori sampel itu terdapat 20 data. Nah, di sini itu disuruh menentukan persamaan regresinya, menentukan koefisien korelasinya, dan juga menentukan koefisien determinasinya. Oke, kita salin ke Excel terlebih dahulu untuk datanya. Nah, di sini sudah saya salin. Nah, kita pindahkan ke SPSS-nya. Kita salin terlebih dahulu. Terus kemudian kita masuk ke SPSS-nya. Oke, nah di sini seperti tadi kita masuk ke variabel view terlebih dahulu. Di sini tetap memakai variabel X dan juga variabel Y. Nah, di sini desimalnya tetap di-nolkan. Nah, untuk labelnya di sini diisi motivasi kerja. Dan untuk kepuasan kerja. Oke, jika sudah, kita kembali ke data view. Nah, di sini kita pindahkan data yang sudah disalin. Nah, oke, langkah selanjutnya yaitu kita ke analis. Nah, kemudian kita klik yang regression. Nah, kita pilih yang linear. Nah, di sini motivasi kerja itu dimasukkan di independen. Dan untuk kepuasan kerjanya kita masukkan ke dependent. Nah, di sini kita klik plot. Nah, di sini untuk histogram kita checklist saja. Kemudian kita continue. Oke, jika sudah langsung oke. Nah, di sini sudah keluar dari hasil outputnya. Nah, di sini itu yang pertama kita mencari persamaan regresinya atau menentukan persamaan regresinya. Nah, yaitu kita di sini menggunakan tabel koefisien. Nah, di sini itu untuk hasil konstannya itu 140,722. Untuk hasil motivasi kerjanya itu min 0,162. Untuk STD errornya di sini 45,081 dan untuk STD error motivasi kerjanya itu 0,443. Nah, di sini standar diset koefisien beta, untuk konstannya di sini nggak ada ya. Dan untuk motivasi kerjanya di sini min 0,086. Untuk T-nya di sini itu 3,122. Untuk motivasi kerjanya di sini itu min 0,365. Dan di sini hasil dari SIG-nya itu 0,006 dan untuk motivasi kerjanya di sini 0,719. Nah, di sini persamaan rumusnya yaitu Y topi itu kan rumusnya A plus B X ya. Nah, jadi bisa disamakan 140,722 ini berarti A, yang min 0,162 ini berarti B. Jadi Y topi sama dengan 140,722 plus min 0,162 gitu. Oke, untuk langkah selanjutnya untuk menentukan koefisien korelasinya, kita akan analis terlebih dahulu. Kita klik analis, kemudian klik korelat, kemudian kita klik yang bivariate.
Nah, di sini kedua variabel ini, motivasi kerja dan kepuasan kerja, kita masukkan keduanya ke sini. Nah, oke, sudah. Jika sudah, kita klik option. Optionnya tidak usah. Oke, jika sudah, kita langsung oke saja. Nah, untuk correlationnya di sini sudah keluar outputnya ya. Nah, jadi di sini dari hasil motivasi kerja Pearson correlation, di sini motivasi kerja yaitu 1, yang hasil correlation dari kepuasan kerja di sini yaitu min 0,086 dan terusnya. Jadi di sini tidak terdapat hubungan antara variabel X motivasi kerja dan juga variabel Y yaitu kepuasan kerja. Kita lanjut untuk yang koefisien determinasinya. Di sini kita kita memakai data output model summary. Nah, jadi di sini untuk hasil R-nya di sini yaitu 0,086A. Terus di sini untuk hasil R square-nya di sini yaitu 0,007 dan seterusnya. Nah, jadi di sini itu bisa diartikan bahwa dari hasil ini R square-nya ini itu bisa diartikan sebagai pengaruh bebas atau motivasi kerja terhadap variabel terikat atau kepuasan kerja yaitu sebesar 0,7%. Nah, untuk sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah perkataan maupun perbuatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.